Halo semuanya, sawadee-kha. Kembali lagi kita sekarang di channel Thaipedia. Di sini kita akan belajar mengenai pengecualian dalam aksara vokal. Seperti apa sih? Yuk kita simak videonya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa aja sih aksara vokal yang ada di dalam bahasa Thailand. Tetapi, terdapat beberapa pengecualian dalam penggunaan aksara vokal. Aksara vokal yang telah kita pelajari sebelumnya akan berubah bentuk apabila bertemu dengan konsonan final. Konsonan final adalah beberapa konsonan yang dapat diletakkan di akhir suatu suku kata. Hanya terdapat 8 konsonan final yang bisa diletakkan di akhir suatu kata, yaitu ngongu atau eng, nonu atau n, moma atau m, yoyak atau y, wowen atau w, kokai atau k, dodek atau d, dan bobai mai atau b. Jadi 8 konsonan final inilah yang akan merubah bentuk aksara vokal yang kita telah pelajari sebelumnya. Tapi, tidak semua aksara vokal akan berubah. Lalu, apa aja sih aksara vokal yang akan berubah bentuk ketika bertemu dengan konsonan final berikut? Yuk, kita langsung ke nomor 1. Nah, aksara pertama yang berubah bentuk ketika bertemu dengan konsonan final adalah sara A. A pendek. Nah, ketika kita menambahkan aksara vokal A dengan konsonan final, kita harus mengubah bentuk dari sara atau vokal A. Yang semula berada di belakang konsonan apapun akan berubah dan pindah tempat ke atas konsonan itu sendiri. Jadi yang awalnya ada 2, jadi tinggal 1, ini dicoret dan pindah ke atas konsonan depan. Contohnya, kita ambil konsonan kokai sebagai konsonan awal. Kita tambahkan dengan sara atau vokal A. Lalu kita menambahkan konsonan final. Dalam kasus ini adalah bobai mai atau bunyi B. Untuk menyambungkan kata ini, kita harus mengubah bentuk si sara A. Kita hilangkan ini, lalu kita ubah menjadi seperti ini. Jadi kokai sara A yang baru ditambah dengan konsonan final, yaitu bobai mai atau B. Jadi kita baca di sini kap. Kap. Kap ini artinya adalah dengan. Nah, yang kedua adalah vokal Nah, ketika kita menambahkan vokal di sini, kita menuliskan sara ditambahkan dengan konsonan final, maka oang yang terletak di vokal ini akan hilang. Jadi tinggal aksara vokal yang berada di atas konsonan. Jadi seperti ini aja. Konsonan oang ini kita hilangkan dari vokal Contoh, kita ambil konsonan yoyak, lalu kita ambil vokal Jadi kita bacanya y. Kita tambahkan dengan konsonan final, dalam kasus ini adalah nonu atau huruf n. Ketika kita tambahkan vokal dengan huruf N dalam konsonan final, di sini kita menghapus oang yang ada di vokal Jadi, yoyak, sara dan nonu, yun. Yun sendiri artinya adalah berdiri. Nah, selanjutnya adalah sara atau vokal E. Ketika kita menambahkan vokal E dengan konsonan final, kita harus menghilangkan vokal di belakang konsonan, lalu menggantinya dengan simbol baru di atas konsonan. Jadi di sini berubah bentuk, yang awalnya ada di depan dan di belakang konsonan menjadi di depan dan di atas konsonan dengan simbol baru.
Kita ambil contoh popla dengan cara e, p. Kita tambahkan dengan konsonan final, dalam kasus ini adalah huruf n atau nonu. Ketika kita tambahkan huruf p dan konsonan final, kita harus menghilangkan sara atau vokal yang ada di belakang popla. Kita ganti dengan simbol seperti berikut. Jadi depan tetap, dan yang belakang dihapuskan dan dipindahkan ke atas dengan simbol baru. Lalu kita tambahkan N di belakangnya. Di sini kita baca pen. Pen. Pen ini memiliki arti adalah atau menjadi. Nah, huruf vokal selanjutnya yaitu adalah E. Jadi kalau tadi E, sekarang kita E. E di sini sama halnya seperti vokal sebelumnya. Jadi perubahannya sama. Ketika ditambahkan dengan konsonan final, ini akan hilang dan berubah bentuk menjadi simbol baru di atas konsonan. Ini untuk E. Jadi kalau kita ambil contoh khokhai dengan cara E, ditambah dengan ngongu sebagai konsonan final, di sini kita harus mencoret aksara vokal yang ada di belakang khokhai. Lalu kita akan menggantinya dengan simbol di atas khokhai. Kita baca khe ditambah eng, yaitu kheng. Kheng di sini artinya adalah keras. Nah, gimana sih caranya kita menggambar simbol yang ada di penggantian aksara E? Jadi pertama kita bikin lingkaran dulu, lalu kita tarik samping ke bawah, kita bikin ke atas lagi, tarik ke bawah lagi, dan kita tarik ke atas lebih panjang dari si kepalanya, lalu kita bikin wave di atasnya. Jadi seperti ini versi besarnya. Jadi kalau misalkan pen, kayak contoh kata tadi, kita bikin lingkaran, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, lalu bikin wave. Lalu kita tambahkan nonu. Jadi seperti ini cara menggambar simbol dalam penggunaan sara E. Nah, aksara selanjutnya yang berubah bentuk adalah aksara O. Ketika kita menambahkan aksara O dengan konsonan final, kita akan menghapus kedua vokal. Jadi dalam bentuk aksara O, kita tidak membutuhkan aksara vokal lagi. Jadi hanya konsonan awal dengan konsonan final saja. Kita ambil contoh huruf khokhwai dengan cara O. Kita tambahkan dengan konsonan final, dalam hal ini adalah nonu atau huruf N. Kita akan menghilangkan kedua aksara vokal yang ada di depan dan di belakang konsonan khokhwai. Jadi, kita akan menulis khokhwai langsung dengan nonu di belakang si khokhwai. Jadi di sini ada dua konsonan. Kita baca kho dan n menjadi khon. Khon artinya adalah orang. Jadi ketika kalian menemukan suatu kata atau kalimat dalam bahasa Thailand yang mungkin terdiri dari dua konsonan langsung tanpa ada vokal, bisa jadi ini dibaca O. Ya seperti ini, khokhwai dengan konsonan nonu tanpa ada vokal, kita tahu bahwa ini merupakan bentuk awal dari O. Jadi kita baca aksara vokal selanjutnya yang berubah bentuk ketika bertemu dengan konsonan final adalah sara atau vokal ua. Sara ua ditambah dengan konsonan final, kita perlu menghilangkan vokal yang ada di atas konsonan. Jadi hanya menggunakan wawen saja. Jadi seperti ini, konsonan dan wawen di belakang tanpa ada vokal ini. Seperti contoh, kita ambil konsonan sosea dengan sara atau vokal ua. Di sini kita tambahkan dengan konsonan final atau yoyak. Di sini kita akan mencoret vokal yang ada di atas sosea dan tetap menulis wawen di antara sosea dengan yoyak. Jadi, di sini kita bisa lihat, kelihatannya ada 3 konsonan. Karena wawen merupakan konsonan. Ya kan? Tapi wawen di sini adalah merupakan bagian dari vokal ua. Jadi di sini kita tetap membaca ua ditambah dengan bunyi konsonan final. Sosea dengan ua, sua. Ditambah dengan yoyak, kita baca suai, suai. Suai artinya adalah cantik.
Vokal selanjutnya yang berubah bentuk adalah vokal E. Tapi vokal E di sini dibagi menjadi dua, yaitu vokal E yang ditambahkan dengan konsonan final kecuali huruf yoyak, dan yang kedua adalah vokal E yang ditambahkan dengan konsonan final yoyak. Yang pertama kita akan membahas sara atau vokal E ditambah dengan konsonan final kecuali yoyak. Apabila kita menambahkan sara E dengan konsonan final apapun kecuali huruf yoyak, di sini kita akan mengganti bentuknya. Yang pertama, vokal oang yang ada di belakang konsonan harus kita coret dan kita ganti dengan sara i. Jadi kita menambahkan sara baru, yaitu sara i. Sementara sara atau vokal yang di depan konsonan tetap. Jadi hanya belakang konsonan saja yang berubah dan kita ganti dengan sara i. Nah, sebagai contoh, kita ambil huruf ngongu dengan sara e, nge. Kita tambahkan dengan konsonan final, dalam hal ini adalah nonu. Di sini kita harus mencoret oang yang ada di belakang ngongu dan menggantinya dengan sara i. Jadi aksara vokal ini tetap, yang ini dicoret dan kita ganti dengan sara i ditambahkan dengan konsonan final. Bacanya tetap e, jadi ngen. Ngongu dengan sara e, nge, ditambah n, ngen. Ngen di sini artinya adalah uang. Untuk aksara vokal e yang kedua adalah aksara vokal e yang ditambahkan dengan konsonan final khusus yoyak. Jadi apabila kita menambahkan sara e dengan konsonan final yoyak, di sini kita harus menghapus oang yang ada di belakang konsonan. Jadi kita hanya mempertahankan vokal ini saja. Lalu diikuti dengan konsonan dan langsung diikuti dengan konsonan final. Kita ambil contoh khokhwai dengan sara e ditambahkan dengan konsonan final khusus yoyak. Di sini kita akan mencoret vokal yang ada di belakang khokhwai. Tapi kita tetap menyimpan vokal yang ada di depan huruf khokhwai. Di sini kita langsung menyambungkan vokal di sini, khokhwai di sini, dan kita langsung menyambungkan konsonan awal dengan konsonan final. Di sini kita tetap membaca khe. Khe ditambah dengan yoyak, kita baca khei. Khei. Khei di sini memiliki arti pernah. Jadi itu tadi beberapa pengecualian penggunaan huruf vokal ketika bertemu dengan 8 konsonan final. Jadi jangan bingung ya kalau misalkan kalian menemukan suatu kata atau kalimat dalam bahasa Thailand yang tidak sama dengan huruf vokal yang telah kalian pelajari sebelumnya. Karena di situ mungkin bertemu dengan konsonan final di akhir suatu suku kata, sehingga bentuknya harus berubah. Sekian materi hari ini tentang pengecualian dalam huruf vokal ketika bertemu dengan konsonan final. Agar tidak ketinggalan materi bahasa Thailand dengan Thaipedia, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan turn on notification agar tidak ketinggalan materinya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di thai.pedia untuk informasi mengenai sesi free class ataupun Thai online course. Terima kasih. Jอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ